Oke, jadi ini adalah Advan Work Plus, laptop dari brand lokal yang harganya ini gak masuk akal. Masa prosesor Ryzen 6000 series seri H dikasih harganya 6 jutaan. Ini prosesor yang biasanya dipakai di laptop gaming. Terus memori RAM-nya juga 16 GB ya kayak wajar ya. Tapi LPDDR5 6800 MHz. Laptop gaming aja jarang yang biasanya RAM-nya sekenceng ini. Storage setengah terabyte NVMe Gen 3 dari 3 sektor ini aja. Harganya Advan Work Plus ini sebenarnya udah nggak ngotak, nggak masuk akal, terlalu murah. Laptop ini emang lagi rame banget dan sebagai netizen saya kan biasanya ya suuzon ya. Pasti ada hal yang dipangkas lah sama Advan ini biar dia harganya jadi 6 jutaan. Biar murah. Tapi ternyata gak banyak yang dipangkas. Kalau Xiaomi mereka itu pernah klaim kalau margin mereka itu cuma 5%. Walaupun itu bener atau enggak ya kita nggak tahu. Tapi kalau Advan ini nggak pernah klaim apapun. Saya itu ada grup WA ya, yang isinya itu ada distributor dan juga retail-retail. Gak ada yang berani nyetok merek Advan ini. Karena marginnya terlalu tipis. Jadi tingkat terlalu murahnya itu sampai di situ. Sampai penjual lain itu gak ada yang berani nyetok karena marginnya ketipisan. Emang kalau kita lihat di e-commerce ya, harga yang paling murah ya Advan official store-nya sendiri dengan 6.999. Toko-toko lain jualnya itu di atas 7 juta. Ada yang 7,5, bahkan ada yang jual 11 juta. Gila gak? Tapi saran saya kalau nggak terlalu butuh, mending PO di Advan official store-nya langsung aja. Karena untuk yang retail-retail ini, kalau misalkan kita tetap beli, harganya bakal naik. Ya prinsip ekonomi lah, supply and demand. Kalau demand-nya terlalu banyak, harganya bakal naik terus. Jadi untuk harganya tetap stabil, belinya tetap di Advan aja. Emang tingkat kemurahannya ini selisihnya berapa sih Bang kalau dibandingkan dengan brand lain? Ya kalian ketikkan aja di e-commerce, Tokopedia, Shopee, Lazada, atau apapun itu, Ryzen 5 6600K. Yang bakalan muncul paling murah adalah si Advan Work Plus ini. Lainnya, brand-brand Taiwan kayak Acer, XP, dan lain-lainnya itu mereka masukinya ke laptop gaming yang harganya paling murah kalau yang saya lihat ketika video ini saya buat itu di 13 juta. Kalau kita bandingkan dengan laptop gamingnya Advan yang bakalan launching segera yang namanya adalah Pixel War itu aja masih di 11 juta. Tapi kalau saya lihat di spek sheet-nya sih Pixel War kayaknya masih mending Advan Book Plus ini deh. Dan awalnya saya kira si Advan ini ya pasti ada yang dipangkas lah. Gak mungkin harga segitu karena brand lain aja di atas itu. Ternyata yang dipangkas itu dikit banget loh. Kita bahas dari desainnya dulu deh. Desainnya ini sesuai dengan namanya Work Plus, jadi laptop yang buat kerja simple dengan warna silver. Build quality-nya emang nggak kayak Acer Swift ataupun Lenovo Yoga yang pakai aluminium. Si Advan ini pakai plastik, tapi plastiknya ini udah solid, jadi dipegang itu kerasa solidnya, nggak kayak Advan Soulmate yang 2 jutaan yang masih ada area kopong dan agak ringkih. Di Advan Work Plus ini solid, walaupun dia nggak pakai aluminium, bobotnya juga lumayan ringan untuk sebuah laptop yang pakai prosesor seri H di sekitar 1,4 kg. Tapi ketebalannya yang kurang ya, ketebalannya itu kan harusnya ya sekitar 1,5 cm, tapi Advan Work Plus ini ada di 1,7 cm. Terus engselnya walaupun dia terjangkau tapi bisa dibuka dengan satu tangan. Dan yang saya suka karena saya biasanya presentasi ke brand-brand, dia ada fitur 180 degree delay buat yang suka presentasi. Gila gak? Buat yang suka kerja di gelap-gelapan, Advan Work Plus juga udah punya keyboard backlit dengan 3 tingkat adjustment brightness. Bagian shortcutnya ini dikasih perbedaan warna dengan warna grey. Ya, jadi kayak ada pemisahnya. Cuman kalau untuk feel keyboardnya ini saran saya ke Advan mungkin ke depan bisa dibikin lebih tactile lah ya. Karena ini masih kerasa kayak ada Advan Soulmate-nya, jadi kerasa murahnya masih ada, terus kurang tactile. Touchpad-nya pun juga menurut saya kurang solid. Klik kanan kirinya ini travel distance-nya terlalu pendek. Jadi ke depan saran saya untuk input device-nya ini bisa diperbaiki lagi. Tapi Advan ini agak curang sih ya karena dia murah. Kalau misalkan dikasih saran pasti dia bilang, wah udah dikasih murah banyak maunya. Karena untuk touchpad-nya ini dia juga udah ada fingerprint-nya. Harganya segitu ya. Jadi benar-benar Work Plus dari sisi input device, ada backlit-nya, terus ada fingerprint di bagian touchpad-nya. Dan saya kira dengan harga 6 jutaan, suuzon saya ya pasti layarnya TN lah. Karena brand-brand Taiwan di harga 6 jutaan biasanya ya memang Full HD tapi TN. Enggak loh, di Advan ini Full HD tapi dia IPS. Gila gak?
Walaupun memang secara color akurasi ketika kita tes dia nggak nyentuh 100 sRGB, tapi masih bisa dimaafkan lah. Ya karena brand-brand Taiwan yang biasanya harganya jauh di atas Advan, harga segini itu biasanya pakai panel TN. Aspek rasio yang dipakai juga aspek rasio yang biasanya digunakan untuk produktivitas, untuk work, untuk kerja di 16:10. Layarnya ini juga udah punya anti glare, kalau ruangan terlalu terang dia nggak terlalu silau, tapi kalau kita bawa di outdoor kurang kelihatan sih ya, karena brightness-nya dia nggak nyampe 250 nits. Oke lah, sekarang langsung aja kita coba performanya, karena saya juga penasaran gimana performanya Ryzen 5 6600H, karena brand lain itu nggak ada yang pakai di laptop kerja kayak gini. Ryzen 5 6600H, 6 core 12 thread dan RAM-nya ini kenceng banget, gila, 16GB LPDDR5 6800 MHz. Kalau untuk GPU-nya dia pakai atau bawaannya si Radeon 6000 series dengan Radeon grafiknya. Kalau untuk storage-nya setengah terabyte-nya ini pakai NVMe Gen 3 yang speed-nya kenceng juga untuk sebuah NVMe Gen 3 di 3500 Mbps. Untuk memori RAM karena dia LP jadi nggak bisa di-upgrade, tapi menurut saya juga nggak usah di-upgrade karena udah gede, 16GB kenceng juga, 6800 MHz loh, gila. Kalau untuk storage dirasa setengah terabyte kurang, masih ada slot satu lagi buat kita tambah storage. Untuk performanya seperti biasa kita coba di berbagai skenario ya. Di R15 dulu dengan dicolok pakai adapternya yang 100 watt, dan hasilnya untuk single core-nya dia dapat skor itu di 234. Kalau untuk multi core-nya dia bisa stabil banget sih ini ya, di 1650-an poin. Untuk suhu temperaturnya di mode skenario rata kanan ini memang dia nyolong-nyolong di 90 derajat Celcius lebih, tapi kalau kita lihat CPU package power-nya itu imbang ya dengan 60 watt lebih juga. Nah, yang menarik di skenario yang kedua, jadi adapternya ini kita cabut tapi modenya tetap di best performance. Memang ada penurunan performa, tapi untuk sebuah H-series nurunnya ini nggak terlalu signifikan. Karena ketika kita coba pakai multi-core, itu stabilnya di kisaran 1500 poin. Turunnya cuma sekitar 100 poin. Biasanya laptop-laptop seri H kalau nggak pakai adapter itu turunnya anjlok banget. Ini enggak loh. Dan kalau kita lihat suhunya di skenario kedua tanpa adapter ini dia cuma di 65 derajat Celcius saja speknya. Dan untuk CPU package powernya nggak nyampe 30 watt. Lanjut kalau untuk R23 di skenario rata kanannya single core dia dapat 1474, multi core-nya stabil di 10 ribuan poin. Dan kalau nggak pakai adapter single core R23 1277, multi core-nya juga nggak turun banyak di kisaran 9600-an poin. Lanjut kita coba coolingnya di 3D Mark, kita pakai TimeSpy Stress Test karena stress test berarti di loop 20 kali dan dia dapat tingkat stability yang gila. Ini oke banget coolingnya ya. Dia dapat skor itu 99,6%. Wah, hampir 100%. Kalau untuk fast track dia dapat skornya 4700, time spy-nya di 1800. Sekarang kita cobain dia untuk editing. Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke 4K. Dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 54 detik. Kalau kita ekspor ke Full HD, hasilnya itu 2 menit 32 detik. Untuk suhu temperaturnya ketika kita ekspor ke 4K, dia juga nggak terlalu anget ya. Dengan stabilnya itu di 60 derajat Celcius, spike mau di akhir-akhir aja di kisaran 90 derajat Celcius. Lanjut untuk Blender rendering 3D, kita coba pakai template BMW. CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 16 detik kalau pakai GPU rendernya, karena ya IGP nggak kenceng-kenceng amat dengan 5 menit 26 detik. Untuk suhunya ketika pakai CPU render ini dia juga cukup adem loh ya, karena biasanya laptop lain yang kita cobain pakai rendering 3D itu pasti ya 95 derajat Celcius ke atas. Tapi Advan Box Plus ini coolingnya cukup GG karena dia stabilnya itu di bawah 90 derajat Celcius, cuma di awal dan akhir aja dia spike ke sekitar 95 derajat Celcius. Karena benchmark sintetis dia masih kuat, jadi sekarang kita coba main game lah. Gamenya yang casual dulu, seperti biasa Dota 2 dulu di resolusi Full HD, grafiknya ada di fastest. Average FPS dia dapat skor itu 138 FPS, maksimum bisa tembus 179, drop-dropnya itu masih 118 FPS. Aman banget. Game casual lain yang kompetitif kita coba di Valorant. Valorant resolusinya juga sama Full HD, grafiknya ada di low dan hasilnya average FPS 223. Maksimumnya bisa sampai 276, drop FPS-nya 134. Wah, ini kalau misalkan Advan mau kasih layar yang 120 Hz, wah masih bisa kita pakai responsiveness-nya di game-game kompetitif. Tapi sekarang kita coba main game yang agak berat dikit lah ya. Genshin Impact resolusi Full HD, grafik lowest, average FPS dia 60, dropnya di 57 FPS, aman-aman aja. Jadi kita naikin lagi ke game AAA yang lain. Game AAA yang masih tergolong aman di Far Cry 5 lah, karena average FPS dia dapat 34, maksimumnya bisa sampai 45 FPS, tapi dropnya bisa sampai 22 FPS. Karena game-game AAA ini memang mengandalkan GPU banget. Kalau misalkan laptopnya nggak ada disk graphic card, ya wassalam kayak gini. Tapi kalau
game kalian itu mengandalkan CPU bond banget, kayak Valorant, terus Point Blank itu biasanya CPU bond, itu pasti average FPS-nya bisa gede. Tapi karena di Cinebench R15 dan R23-nya tadi performanya turunnya nggak jauh, jadi kita coba juga main game tanpa adapter. Wah, biasanya kan laptop gaming kalau tanpa adapter pasti drop ya. Tapi Advan ini gimana? Kita coba di Genshin Impact. Di Genshin Impact average FPS dia tetap bisa dapat 60 ya. Dropnya itu juga di 58. Jadi dicolok nggak dicolok di game Genshin Impact dia nggak begitu kerasa. Di Far Cry 5 average FPS dia juga masih dapat 30-an. Jadi yang menarik di Advan Work Plus ini walaupun dia pakai prosesor seri H, ketika kita gunakan untuk main game, kita cabut colokannya, itu performanya memang turun tapi nggak begitu kerasa. Setelah kita stress test tadi dengan banyak benchmark sintetis, main game, dan kita rasa laptopnya udah lumayan hangat, kita tes suhu permukaannya, dia juga masih aman aja dengan suhu tertingginya itu ada di 41,1 derajat Celcius. WASD-nya, tombol yang sering kita gunakan untuk main game, itu cuma di 37 derajat Celcius. Jadi masih aman banget. Tapi namanya aja Advan Work Plus ya. Jadi kita coba juga di aplikasi yang biasanya kita gunakan untuk kerja, aplikasi Office. Kita coba untuk ekspor PowerPoint ke PDF 150 slide dan dia berhasil mengekspor cuma dalam waktu 8 detik aja. Excel dengan readable data yang sangat banyak 47,16 detik. Jadi masih oke juga. Dari sisi performa juga nggak ada yang dipangkas, nggak ada yang dilimit. Saya kira baterai lah ya mungkin yang dipangkas. Tapi ternyata baterainya juga nggak dipangkas. Biasanya brand lain di kelas harga segini ya paling 48 Wh lah. Tapi Advan kasih kita baterai yang lumayan dengan 58 Wh. Adapternya kita juga nggak dikasih yang 65 watt, kita langsung dikasih yang 100 watt. Untuk dataan baterainya ketika kemarin saya coba bikin script di sini, terus wifi juga, research pakai browser, buka banyak tab, dia tahan sekitar 10 jam 15 menit. Dengan brightness-nya itu di sekitar 30%, volumenya kita jarang pakai volumenya sih. Jadi cuman kalau misalkan kita gunakan untuk browsing itu di sekitar di 10 jam lebih. Untuk prosesor seri H ini masih lumayan awet. Kalau untuk waktu pengecasannya walaupun adapternya itu 100 watt tapi masih lumayan lama sih ya. Entah kenapa lama, karena saya nge-review beberapa laptop yang pakai 100 watt lebih kencang juga dari Advan ini. Advan ini 0 ke 100% itu 2 jam 56 menit. Hampir 3 jam. Mungkin konektivitasnya lah ya yang dipangkas, tapi ternyata enggak juga. Karena wifi-nya dia udah pakai Wi-Fi 6E, Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth versi 5.2. Port-portnya pun juga nggak ada yang dipangkas loh. Jadi dia punya 2 buah USB Type-C 3.2 Gen 1, terus ada micro SD, ada 2 USB Type-A 3.2 Gen 1, ada HDMI dan ada audio jack. Nggak ada jebakan USB Type-A 2.0 di sini, semuanya udah generasi ketiga yang lebih kenceng. Tapi akhirnya saya nemu apa yang dipangkas sama Advan Work Plus, yaitu kameranya. Karena kameranya di sini dia pakai 720p 30 fps. Yang biasanya laptop-laptop sekarang standarnya udah 1080p 30 fps ya. Di harga 6 juta udah lumayan ada yang 1080p 30 fps. Dan ya saran saya sih mending beli webcam eksternal lah yang harga 100 atau 200 ribu. Kualitasnya tuh lebih bagus ketimbang kameranya Advan. Untuk speaker dia suaranya juga standar ya, kayak ya pokoknya ada suaranya lah. Speaker webcam menurut saya bukan sesuatu yang spesial di Advan Work Plus ini. Tapi dengan harga 6 jutaan bagian yang dipangkas itu menurut saya bagian-bagian yang gak terlalu penting. Jadi masih oke banget loh. Kelebihannya jelas dari sisi performa. Si AMD Ryzen 5 6600H dengan RAM 16GB LPDDR5-nya ini aja secara performa udah kenceng dan stabil. Coolingnya nggak terlalu digembar-gemborkan sama Advan, tapi coolingnya ini adem loh. Untuk storage sih ya standar ya 512GB NVMe Gen 3 di sini standar lah. Tapi untungnya masih ada upgrade storage dengan slot M.2 yang kosong. Terus kelebihan lain di harga segini layarnya ini udah pakai panel IPS dan ada anti glare-nya juga. Cuman kekurangannya di brightness yang kurang terang, cuman 241 nits. Dan color akurasinya nggak 100 sRGB. Tapi dengan harga segitu menurut saya masih terlalu murah. Untuk port-port dia juga udah lengkap, ada fingerprint juga. Sebenarnya Advan kalau mau mangkas fingerprintnya juga kayaknya orang nggak terlalu peduli deh. Tapi kalau untuk backlit-nya oke, di harga 6 juta ini oke. Kekurangannya speakernya ini standar banget, terus RAM-nya karena LPDDR5 nggak bisa di-upgrade, tapi nggak perlu di-upgrade, itu udah kenceng dan gede. Webcamnya 720p 30 fps, yang saran saya mending beli webcam eksternal. Tapi overall dengan harga 6 juta 999, saya nobatkan Advan ini adalah laptop yang paling worth it yang pernah saya review di tahun 2023 ini. Belum ada yang ngalahin, karena awalnya ya bakalan ada yang dipangkas, pikir saya. Ternyata yang dipangkas ada sih. Tapi kayak cuman hal-hal kecil kayak speaker dan juga webcamnya tadi. Jadi kalau kalian sekarang nemu harga Advan di 6999, saran saya langsung beli aja. Karena terlalu murah sih. Ya, kalau misalkan diborong sama salah satu seller aja, dia mau jual 7,5, masih belum ada lawannya juga. Di harga 7,5, lawannya Advan ini siapa juga? Nggak ada. Karena brand lain itu dimasukkan di laptop gaming yang harganya itu 13 jutaan.
Jadi saran saya tetap langsung beli aja kalau ada stoknya. Saya Dika SWD and see you on the next video. Bye-bye.